Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya Firda Ananda. Sore ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya mengumumkan susunan lengkap pengurus besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2022 hingga 2027 di Gedung PBNU Jakarta Pusat pada Rabu 12 Januari hari ini. Yahya mengatakan susunan pengurus tersebut merupakan hasil rapat pada 5 Januari di Jakarta. Yahya mengatakan susunan tersebut ada agak mirip, agak lebih gemuk dari biasanya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Gita Irawan di sana. Halo Gita. Halo Firda. Gita, bisa Anda informasikan apa pertimbangan dari Gus Yahya sendiri beserta jajarannya memilih pengurus PBNU pada periode kali ini? Ya, terima kasih rekan Firda, bisa disampaikan bahwa tadi dijelaskan oleh Gus Yahya bahwa memang betul susunan kepengurusan kali ini agak lebih gemuk atau lebih banyak daripada biasanya. Tercatat sekitar 180 orang yang menjadi pengurus. Dari dasar pertimbangannya adalah pertama karena PBNU sendiri ingin meraih konstituen atau merangkul konstituen yang sangat banyak di Indonesia ini gitu. Untuk itu maka diperlukan banyak personil gitu ya untuk menyerap suara aspirasi dari warga NU sendiri. Kemudian terkait dengan susunan kepengurusan kali ini, Gus Yahya mengatakan memang susunan kepengurusan ini mencerminkan realitas multipolar yang ada saat ini, yakni baik dari aspek gender atau kedaerahan atau dari sisi politik sendiri. Demikian, Firda. Gita, apa alasan dipilihnya sejumlah politisi masuk dalam pengurusan PBNU pada periode kali ini? Ya, tadi dijelaskan juga oleh Ketua Umum PBNU Gus Yahya bahwa tercatat memang ada beberapa politisi yang masuk ke dalam susunan kepengurusan, misalnya Nusron Wahid dari Golkar, kemudian ada Maming dari PDIP, kemudian ada Gus Falah juga dari PDIP masuk ke dalam pengurusan. Di antara alasannya adalah untuk saling menjaga satu sama lain agar tidak menyampaikan membelokkan sendiri atau menyerempet kepentingan politik mereka gitu. Jadi mereka memang dipilih masuk untuk saling menjaga. Kemudian selain itu alasannya juga adalah untuk menjaga jarak yang setara dengan partai-partai politik yang ada di sekitar PBNU juga begitu. Demikian, Firda. Gita, baru pertama kali ini dalam sejarah berdirinya PBNU begitu, perempuan masuk dalam jajaran pengurus harian begitu. Apa alasannya dipilihnya perempuan masuk dalam kepengurusan kali ini? Ya, tercatat memang selama 96 tahun Masehi atau 99 tahun kalender Hijriah, kepengurusan perempuan, tokoh-tokoh perempuan masuk ke dalam pengurusan PBNU kali ini. Mereka diantaranya ada Khofifah Indar Parawansa, ada Alisa Wahid, kemudian ada Sinta Nuriyah Wahid juga masuk ke dalam pengurusan. Nah, salah satu alasan yang dikemukakan tadi adalah bahwa semakin mendesaknya kebutuhan untuk menyerap gitu ya, atau perlunya tokoh-tokoh perempuan itu menyelesaikan persoalan-persoalan besar di sekitar perempuan, khususnya di bidang keperempuanan yang saat ini juga menjadi fokus gitu ya, yang menjadi kepentingan dari PBNU sendiri gitu. Demikian. Apa komitmen yang disampaikan oleh Gus Yahya sendiri terkait kepengurusan PBNU di bawah kepemimpinannya pada saat ini? Ya, tadi Gus Yahya menyampaikan komitmen yang cukup berani, yakni untuk menegaskan atau menunjukkan transparansi dari sisi tata kelola keuangan PBNU. Ya, mengharuskan bahwa kepengurusan kali ini bisa melaporkan keuangan PBNU secara berkala ke publik, sehingga semua masyarakat bisa mengakses. Semua masyarakat bisa mengetahui seperti apa tata kelola keuangan PBNU, asalnya dari mana, lalu untuk apa, sehingga bisa diketahui juga ke depannya arah dari PBNU sendiri seperti apa.
Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Gita Irawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Firda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan dugaan perkara terorisme atas terdakwa Munarman Rabu 12 Januari. Adapun dalam sidang hari ini, Majelis Hakim PN Jakarta Timur membacakan putusan sela atau atas eksepsi atau nota keberatan dari kubu Munarman terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Rizky Sandi Saputra di sana. Halo Rizky. Halo Firda dan juga Tribuners. Rizky, bisa Anda informasikan terkait jalannya persidangan hari ini? Bisa dijelaskan secara detail? Ya, jadi Firda dan juga Tribuners, terima kasih atas waktunya. Bisa disampaikan bahwa pada hari ini Rabu 12 Januari maksud saya, 12 Januari 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan atas terdakwa Munarman yang merupakan ex-sekretaris umum Front Pembela Islam atas dugaan tindak pidana terorisme, di mana pada sidang hari ini tadi Majelis Hakim membuka persidangan sekitar pukul 9 pagi begitu dengan agenda keputusan hakim atau yang biasa disebut putusan sela atas eksepsi dari kubu Munarman, di mana tadi terdakwa Munarman dihadirkan langsung seperti pada sidang sebelumnya, dihadirkan langsung dalam persidangan dan juga didampingi oleh kuasa hukum dan hadir pula tadi jajaran jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim begitu. Sebagai informasi Firda, ini merupakan sidang perdana di tahun 2022 setelah sebelumnya sidang ini harus diliburkan terlebih dahulu karena adanya perayaan atau peringatan Hari Raya Natal dan Tahun Baru kemarin begitu di tanggal 26 Desember terakhir sidang. Pada sidang tadi Hakim telah membacakan putusan selanya atas perkara Munarman begitu Firda. Rizky, apa penetapan dari Majelis Hakim sendiri dalam putusan sela terhadap eksepsi Munarman? Ya, tadi Majelis Hakim yang tidak dapat disebutkan namanya karena alasan kerahasiaan dan juga kepentingan keamanan dari Majelis Hakim. Tadi Hakim memutuskan kalau perkara ini dilanjutkan gitu dan menolak eksepsi dari kubu Munarman karena Hakim menilai putusan eksepsi dari Munarman ini tidak seharusnya disampaikan di dalam persidangan, melainkan tinggal menunggu pembuktian di dalam sidang aja begitu. Jadi kata Hakim tadi eksepsi Munarman tidak beralasan hukum dan akhirnya Hakim meminta jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi nantinya untuk membuka atau mengungkap pembuktian kebenaran dari dakwaan yang dijatuhkan jaksa kepada Munarman begitu Firda. Rizky, bagaimana tanggapan dari kuasa hukum Munarman sendiri Aziz Yanuar atas putusan sela dari Majelis Hakim? Ya, tadi Aziz Yanuar juga sempat diwawancari oleh wartawan, dirinya mengatakan sudah menduga gitu kalau memang Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sela seperti demikian begitu, yang artinya tetap melanjutkan persidangan. Hanya saja kata dirinya mereka siap untuk membuktikan nantinya apa yang ada di persidangan begitu, dan ada kata yang menurut rekan media ini agak optimistis ya dari Aziz, yakni show must go on, artinya dia akan membuktikan apa yang ada di dalam persidangan nantinya begitu Firda. Untuk sidang lanjutan akan digelar kapan dan apa agendanya Rizky? Ya, tadi juga Majelis Hakim sudah menetapkan untuk persidangan selanjutnya, mengingat saksi yang akan dihadirkan sangat banyak begitu dalam perkara ini. Tadi Hakim memutuskan untuk sidang selanjutnya akan digelar selama 2 kali dalam 1 pekan begitu, yakni hari Senin dan Rabu. Di mana untuk hari Senin mendatang, tepatnya pada tanggal 17 Januari 2022, itu akan beragendakan pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU begitu. Setidaknya ada 5 orang saksi yang akan dihadirkan. Hanya saja tadi Jaksa Penuntut Umum tidak membeberkan siapa saja identitasnya, siapa saja namanya. Hanya saja tadi pas dikonfirmasi secara terpisah, kuasa hukum dari Munarman, Aziz Yanuar, mengatakan kalau pihaknya sudah menerima BAP atau berita acara pemeriksaan dari para saksi tersebut. Dirinya mengungkap kalau dominan dari para saksi yang akan dihadirkan itu merupakan para tahanan yang saat ini mendekam di Polda Metro Jaya, Cikeas, dan juga yang ditahan di Makassar. Mereka ini merupakan para saksi yang juga diduga turut terlibat dalam aksi tindak terorisme Munarman, begitu Firda.
Mhm. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Rizky Sandi Saputra atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Rizky juga sudah menghimpun keterangan dari kuasa hukum Munarman, Aziz Yanwar. Berikut liputannya untuk Anda. Sudah diputus tadi putusan selanya, beberapa pertimbangan sudah disampaikan, intinya sidang tetap dilanjutkan, insya Allah pemeriksaan saksi pada hari Senin yang akan datang dan hari Rabu, jadi sepekan 2 kali karena banyaknya saksi. Alhamdulillah juga tadi BAP sudah diserahkan untuk yang saksi besok Senin, kita lagi minta yang saksi saksi Rabu untuk kita dapat BAP-nya supaya memudahkan kita untuk menganalisa dan juga pemeriksaan berjalan lancar pada hari Senin dan hari Rabu. Alhamdulillah diakomodir, nanti mungkin tinggal kita atur teknisnya untuk BAP yang hari Rabu. Seperti itu. Untuk saksi yang hari Senin siapa saja, Mas? Saksinya hampir semua sih, kebanyakan ditahan di Polda atau di Cikeas. Sisanya ada beberapa di Makassar. Insya Allah sidangnya juga offline, jadi saksi dihadirkan langsung maksudnya. Kemudian kalau yang di Makassar atas pertimbangan efisien baru online penghadiran saksi seperti itu. Gitu ya. Nanti dari kita masih lumayan lama, masih setelah dari jaksa selesai baru dari kita sudah siapkan juga saksi fakta dan juga saksi ahli. Kita juga Tapi kalau untuk nama-namanya sudah yang hari Senin sudah diserahkan. Nama-namanya karena pertimbangan ini kerahasiaan, jadi tidak disebutkan, tapi kita identitasnya ditutup lah gitu kan. Tapi kita tadi sudah ada. Pencurian hewan kurban domba terjadi di Jalan Harapan Kampung Kekupu, Kelurahan Rangkapan Jaya Lama, Pancoran Mas, Kota Depok pada Rabu 12 Januari. Wulan, 35 tahun, pemilik domba yang dicuri tersebut mengatakan total ada 8 domba miliknya yang dicuri oleh pelaku. Wulan mengatakan pencuri ini hanya membawa daging dan meninggalkan isi perut dombanya di kandang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunjakarta.com, ada Dwi Putra Kusuma. Halo Putra. Halo rekan Putra. Halo rekan Putra. Ya, halo Firda, bisa saya jelaskan bahwa kronologi pencurian 8 ekor domba yang mana isi perutnya di dalam kandang oleh si pencuri ini terjadi di Jalan Harapan, kawasan Rangkapan Jaya Lama, Kampung Kekupu, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok pada Selasa tanggal 11 Januari 2022 kemarin. Bisa saya jelaskan bahwa pencurian ini baru diketahui oleh sang pemilik atas nama Syahrul dan istrinya Wulan pada pagi hari. Saat itu Syahrul sedang hendak memberi makan hewan ternaknya dan mendapati bahwa jumlah hewan ternaknya berkurang. Dari situ ia mendapati bahwa ada 3 ekor dombanya yang sudah disembelih berada di dalam kandang dengan kondisi perut yang sudah terbuka dan isi dalam perutnya sudah dikeluarkan. Dari situ Syahrul pun mencoba mencari keberadaan 5 ekor domba lainnya dan pencariannya pun membuahkan hasil yang mana ia berhasil menemukan seekor dombanya yang sudah terbungkus rapi di dalam plastik di bagian belakang kandangnya atau mungkin pagar pembatas antara rumahnya dengan proyek jalan tol. Di situ, namun demikian Syahrul sendiri tidak menemukan keberadaan 4 domba lainnya yang mana telah berhasil digasak oleh si pencuri tersebut. Untuk informasi bahwa pencurian hewan ternak ini telah beberapa kali terjadi di Kota Depok dan korban sendiri sudah mengalami 3 kali pencurian seperti ini. Kasus pertama terjadi pada 12 tahun silam yang mana 4 ekor dombanya hilang. Kemudian kasus kedua terjadi 9 tahun silam yang mana saat itu 15 ekor dombanya pun raib digasak si pencuri. Dan kejadian untuk kemarin hari sebanyak 8 ekor dombanya telah mati disembelih oleh si pencuri, sementara itu 4 berhasil dibawa dan 4 lainnya masih ditinggal di dalam kandang. Begitu, Firda. Putra, kemudian untuk kerugian yang dialami oleh korban sendiri total ada berapa?
Baik, bisa saya sampaikan untuk kerugian sendiri bahwa istri korban Wulan menyampaikan harga satu ekor domba Garut yang ia miliki ada di kisaran 5 hingga 6 juta. Bila dikalikan total kerugian material yang dialami korban mencapai 40 juta lebih. Wulan juga menyampaikan bahwa 4 di antara 8 dombanya yang mati disembelih oleh si pencuri tengah mengandung. Oleh sebab itu kerugiannya bisa diperkirakan lebih dari 40 juta. Baik, apakah saat ini pemilik domba tersebut sudah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian? Oke, baik. Untuk korban sendiri sudah melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian, dalam hal ini Polsek Pancoran Mas, dan dibantu oleh unit reskrim Polres Metro Depok, yang mana beberapa saat setelah kejadian petugas kepolisian langsung mendatangi lokasi dan menggelar olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi. Saat ini sendiri kasus tersebut tengah ditangani oleh unit reskrim Polsek Pancoran Mas dan juga unit reskrim Polres Metro Depok. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunjakarta.com, Dwi Putra Kesuma atas laporannya. Tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari seorang pemilik domba bernama Wulan. Berikut liputannya untuk Anda. Gitu kan, makanya kadang suka sebelnya tuh gitu sama pencuri itu, dia mau enaknya aja gitu. Sedangkan kita dari kecil kita kasih makan biar besar, dijual biar kupak gitu ya, biar cukup umur gitu kan. Dari Jakarta kita beralih ke Sumatera Barat, Saudara. Puluhan murid Sekolah Dasar Negeri 29 Gunung Sarik di Kota Padang, Sumatera Barat diduga mengalami keracunan makanan pada saat jajan di luar pagar sekolah. Para murid, orang tua, dan warga sekitar harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dari pihak medis. Keluhan yang dirasakan pasien adalah muntah-muntah, sakit perut, dan juga pusing. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Padang ada Rezi Aswar di sana. Halo Rezi. Iya Firda, halo. Rezi, bisa Anda informasikan ada berapa banyak total korban dan bagaimana untuk kronologi kabar adanya keracunan massal ini? Iya, ini terjadi di Sekolah Dasar Negeri 29 Gunung Sari di Jalan Lolo Gunung Sari, tepatnya di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, di mana peristiwa ini terjadi pada Selasa, tepatnya tanggal 11 Januari 2022, di mana pada pagi hari para murid ini sebelumnya jajan atau belanja di luar pagar sekolah membeli makanan berupa bakso bakar. Dan sekitar pukul 9 lewat 30 waktu Indonesia bagian Barat, di mana ada beberapa murid mengalami muntah tiba-tiba dan juga sakit perut dan pusing. Namun selang beberapa waktu jumlah murid ini bertambah sehingga membuat pihak sekolah harus membawa para murid ke rumah sakit RSUD Dr. Sidin Padang. Begitu Firda. Sampai saat ini kabarnya ada juga orang tua dan juga ibu hamil yang juga mengalami keracunan dari makanan yang jajan di luar sekolah ini. Apakah benar? Iya, untuk anak totalnya ada 30 orang dan masyarakat umum yang terdiri dari ibu hamil 1 orang dan ada balita dan orang tua yang mengantarkan anak pada hari itu, dan juga dibawa ke rumah sakit Residen Padang, RSUD Residen Padang, begitu Firda. Rezi, pasca kejadian ini apakah proses belajar mengajar di SD tersebut berjalan seperti biasanya ataukah memang langsung dihentikan pada saat itu? Iya, untuk proses belajar mengajar di SD Negeri 29 Lolo Gunung Sari pada hari ini berdasarkan pantauan kami Tribun Padang masih buka atau proses belajar tatap muka tetap berjalan sesuai pada hari biasanya. Namun beberapa siswa yang sebelumnya mengalami muntah-muntah, pusing dan sakit perut, ada beberapa yang masih libur untuk beristirahat, begitu Firda. Apa antisipasi yang dilakukan oleh pihak sekolah sendiri agar kejadian ini tidak terulang kembali, Rezi? Iya, agar tidak terulang kembali, pihak sekolah pada hari ini meniadakan di mana sebenarnya ada 2 shift
sekolah ada itu shift pagi dan shift siang. Namun pihak sekolah meniadakan shift siang, jadi hanya shift pagi saja. Sedangkan shift siang yang harusnya ada sekarang dipindahkan untuk hari besok. Dan selain itu masyarakat yang datang mengantarkan anaknya, setelah diantarkan pihak sekolah menutup pagar sehingga anak-anak murid ini tidak keluar untuk jajan atau membeli makanan di luar sekolah. Begitu, Firda. Oke, kemudian terkait dugaan sementara penyebab adanya para murid ini muntah-muntah, bagaimana tanggapannya dari pihak kepolisian sendiri? Iya, dikarenakan kemarin ada anak-anak yang muntah, sakit perut dan pusing, sehingga di rumah sakit memerlukan oksigen dan infus, sehingga pihak sekolah dan kepolisian mendatangi lokasi, dan yaitu polisi mengamankan beberapa sampel makanan dari bakso yang diduga dari bakso bakar yang dijual oleh pedagang yang ada di luar sekolah. Namun sampai hari ini sampel bakso tersebut masih diperiksa oleh Balai Besar BPOM Padang, dan hingga hari ini petugas atau pedagang dari yang menjual bakso ini masih melakukan wajib lapor di Polsek Kuranji karena perkara ini ditangani oleh pihak kepolisian dari Polsek Kuranji. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Padang, Rezi Aswar atas laporannya. Tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan Tribuners dari Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUD Dr. Rasidin Padang, Sri Kurniayati, dan juga Wakil Kepala Sekolah SDN 29 Gunung Sari, Afrizal. Berikut liputannya untuk Anda. Sekolah. Ini untuk mengantisipasi apa yang kita lakukan? Itu kita meningkatkan kewaspadaan supaya orang yang jualan. Hari ini memang tidak ada satupun yang datang. Nanti pagarnya ditutup bagaimana? Oh, ditutup. Ini anak-anak rata-rata sudah bawa bekal bagaimana? Ya, sekarang ada bekal, semua ada rumah, dan satupun kita kan masih 50%. Iya. Nanti supaya ada yang jam 10 yang datang shift jam 10, kita meliburkan dulu yang datang siang. Oh, yang diliburkan datang siang, tidak datang pagi aja dulu. Jadi gantian yang datang siang. Orang itu karena keracunan makanan dari SD 29. Oke. Ini dugaannya dari mana sumbernya? Dari anamnesa yang kita terima dari keluarga pasien itu katanya dari makanan bakso bakar. Yang dijual di sekitar sekolah. Sejauh ini 35 itu bagaimana kondisinya, Bu? Yang untuk yang 35 yang kondisinya memakai oksigen itu ada 11 anak. Kemudian yang kurang lebih 11 sudah pulang, alhamdulillah kondisinya sudah bagus. Itu kondisinya kebanyakan mengeluh apa, Bu? Keluhannya kebanyakan muntah dan sakit perut. Pusing juga? Iya. Sampelnya sudah kita ambil dari muntahan anak-anak. Kemudian kita koordinasi dengan Puskesmas Kuranji, sudah dibawa ke Balai POM untuk diperiksa. Ya, sampel muntahan. Makanannya bagaimana, Bu? Makanannya mungkin dari Puskesmas Kuranji yang akan ambil ke sekolah. Bu, 35 itu murid semua tuh? Yang dipulangkan sampai dengan saat ini baru 11 orang. Jadi yang anak sekolah itu sebanyak 30 anak, yang 5 orang itu orang tua dan 1 ibu hamil, kebetulan tinggal di sekeliling sekolah. Tribuners, sesaja kami akan kembali di informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower.
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, terus mengencarkan percepatan vaksinasi COVID-19. Mengingat saat ini Kabupaten Mempawah masih terbilang rendah dalam capaian vaksinasinya. Banyak cara yang sudah dilakukan, salah satunya yakni mengintensifkan rapat koordinasi yang dilakukan Satgas COVID-19 tingkat kabupaten hingga menyasar ke jajaran Satgas COVID-19 tingkat kecamatan hingga desa. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Ramadan di sana. Halo Rama. Ya, Firda. Ya, Rama, bisa Anda jelaskan untuk saat ini sudah berapa capaian vaksinasi di Mempawah sendiri? Ya, Firda. Untuk Tribun semuanya, sebelumnya kita sampaikan dulu bahwasanya untuk target vaksinasi di Kabupaten Mempawah memang saat ada sebanyak 217.123 jiwa. Namun data per 8 Januari 2022 untuk vaksinasi di Mempawah sendiri memang masih terbilang sangat rendah, di mana untuk dosis pertama baru sekitar 59,96%, dan dosis kedua yaitu 40,55%, di mana untuk capaian ini sendiri memang masih terbilang rendah. Dan juga Kabupaten Mempawah berada di urutan terakhir dari 14 kabupaten kota se-Kalbar. Maka dari itu karena target untuk herd immunity ini adalah 70% dan memang masih jauh untuk mencapai target tersebut. Namun juga pihak Satgas COVID-19 Kabupaten Mempawah tidak henti-hentinya untuk selalu menggencarkan vaksinasi itu sendiri. Firda. Rama, apa saja strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mempawah sendiri dalam rangka menekan angka percepatan vaksinasi? Ya, untuk strategi sendiri memang sudah banyak yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten Mempawah beserta jajarannya, yaitu telah menggencarkan vaksinasi bahkan sampai ke tingkat desa dan tingkat RT. Itu hampir setiap hari diadakan gerai-gerai vaksin.
dan juga sudah berulang kali dilakukan rapat koordinasi percepatan vaksinasi. Dan selanjutnya juga ada langkah-langkah strategis yang dibahas juga untuk langkah ke depannya untuk menekan percepatan vaksinasi ini, seperti ke depan direncanakan itu untuk tempat-tempat seperti kafe, habis itu tempat geliat ekonomi itu akan diwajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Yang kemudian juga untuk mewajibkan seluruh tadi pelayanan publik, kemudian juga sementara menunda sementara pelayanan administrasi kepada masyarakat yang belum melakukan vaksinasi. Kemudian juga telah menyasar kepada ketua RT, ketua RW yang untuk mendata warganya yang belum melakukan vaksinasi. Sehingga memang data-data tersebut diharapkan memang akurat, sehingga percepatan vaksinasi juga bisa dicapai pada akhir Januari ini, Firda. Rama, apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak di sana sehingga capaian vaksinasi di Mempawah sendiri masih rendah? Iya, lihat dari lapangan sebenarnya untuk Satgas Kabupaten ataupun Satgas COVID-19 dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten memang maksimal untuk bekerja, di mana memang vaksinasi juga sudah dilaksanakan hampir setiap harinya. Namun memang kendala saat ini memang masih ada beberapa ataupun masyarakat yang belum tersentuh hatinya untuk vaksinasi, karena masih terjadi pro kontra di masyarakat terkait vaksinasi juga. Dan kemudian juga terhambatnya percepatan vaksinasi ini memang ada beberapa wilayah yang memang terisolir untuk akses para tenaga kesehatan untuk masuk ke lokasi tersebut. Namun hal tersebut juga sudah diantisipasi dengan adanya tim vaksinator mobile dari TNI dan Polri yang menyasar ke tempat-tempat yang susah dilalui ataupun jauh dari tempat layanan kesehatan. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak Ramadhani atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Rama juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Mempawah AKBP Fauzan Sukmawansyah. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Fauzan Sukmawansyah, SIKMH, Kapolres Mempawah, mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan mengikuti program vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan oleh pemerintah. Vaksin ini berguna untuk meningkatkan imunitas tubuh agar lebih kuat saat terpapar virus. Kita semua berharap program vaksinasi ini dapat menjangkau hingga 70% masyarakat Indonesia demi menuju terbentuknya herd immunity, agar kehidupan kita dan aktivitas perekonomian kembali berjalan normal. Jangan takut vaksin, bersama-sama kita keluar dari pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke Bali, Saudara. Kegiatan vaksinasi COVID-19 booster dimulai untuk masyarakat Bali yang berlokasi di Wantilan DPRD Provinsi Bali pada Rabu 12 Januari hari ini. Kegiatan vaksinasi COVID-19 tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Syarat vaksinasi tersebut yakni sudah mengikuti vaksinasi sebanyak 2 kali atau 2 dosis. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali, ada Sari Wahyuni di sana. Halo Sari. Halo Firda. Ya. Sari, bisa Anda informasikan untuk sasaran vaksinasi booster kali ini siapa saja? Baik, kali ini pemerintah Provinsi Bali telah membuka kegiatan vaksinasi COVID-19 booster yang menyasar masyarakat Bali, dan sebelumnya informasinya jika vaksin booster ini akan berbayar, kini pemerintah telah mengatakan bahwa vaksinasi booster ini tidak berbayar untuk masyarakat alias gratis. Nah, jadi untuk masyarakat luas yang akan mendapatkan vaksin harus berusia di atas 18 tahun, Firda. Dan memang tadi ketika saya mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Ketut Suarjaya menjelaskan bahwa nantinya yang akan diprioritaskan tentunya para lansia, Firda.
Sari, vaksin jenis apa saja yang disediakan untuk vaksinasi booster kali ini? Ya, kali ini pemerintah Provinsi Bali telah mempersiapkan 4 jenis vaksin untuk kegiatan vaksinasi COVID-19 booster. Di antaranya adalah vaksin Sinovac, vaksin Moderna, vaksin AstraZeneca, dan juga vaksin Pfizer. Dan vaksin yang tersedia dan vaksin yang tersedia di gudang farmasi Provinsi Bali saat ini jumlahnya 280.000 dosis dan memang sasarannya 3,4 juta penduduk Bali, Firda. Oke, kemudian bagaimana untuk petunjuk teknis sendiri untuk penyuntikan vaksin COVID-19 booster kali ini? Ya, jadi bagi masyarakat luas yang ingin melakukan penyuntikan vaksinasi COVID-19 jenis booster ini bisa datang langsung ke fasilitas kesehatan yang ada di Bali seperti rumah sakit, puskesmas, atau wantilan DPRD Provinsi Bali tadi, Firda. Dan memang harus yang sudah berusia di atas 18 tahun. Selain itu juga tidak memiliki riwayat penyakit, maksud saya dalam kondisi sedang sehat. Selain itu juga sudah mengikuti vaksinasi 2 kali, setidaknya lewat dari waktu 6 bulan lebih, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bali, Sari Wahyuni atas laporannya. Tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan Tribuners dari Gubernur Bali, Iwayan Koster. Berikut liputannya untuk Anda. Ini sesuai arahan Bapak Presiden, tanggal 12 Januari mulai dicanangkan vaksinasi booster, sebagaimana arahan Bapak Presiden kemarin sore, dan tentu saya di Provinsi Bali langsung merespon yang difasilitasi oleh Bapak Kabinda, Mas Bambang yang mulai koordinasi kemarin malam. Jadi bisa menyiapkan hari ini dengan cepat, saya kira itu luar biasa. Jadi perlu apresiasi terhadap Kepala BIN Provinsi Bali, Mas Bambang. Tepuk tangan tuh Mas Bambang. Untuk Provinsi Bali sendiri seperti apa, Pak? Ya. Untuk vaksin booster. Kenapa? Untuk Provinsi Bali vaksin booster seperti apa nanti? Terus semua yang memenuhi syarat akan divaksin. Ya. Dan di Bali sudah 2 kali vaksinnya sudah mencapai 91% dan jaraknya juga sudah ada yang 6 bulan. Jadi nanti yang memenuhi syarat itu akan divaksin semua secara gratis. Lalu tempatnya di sini aja, Pak? Enggak, nanti dibuka semua kabupaten kota seperti biasa. Target tercapai berapa bulan? Makin cepat makin baik. Ya. Pak, jatah untuk vaksin booster di Bali sendiri berapa sampai, Pak? Ya kalau melihat jumlahnya 3,4 juta. Ya. Jalan tol Serang Panimbang sudah hampir 2 bulan beroperasi sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa 16 November lalu. Walaupun sudah 2 bulan beroperasi, aktivitas lalu lintas di tol Serang Panimbang tampak sepi. Saat berada di jembatan layang di Kampung Pasir Manggu Lebak, Desa Dahu, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, Banten pada Selasa 11 Desember, biasanya sejumlah kendaraan mobil dari arah Serang menuju Rangkas Bitung cukup ramai. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin di sana. Halo Tajudin. Halo rekan Firda dan Tribuners. Ya. Tajudin, bisa Anda informasikan bagaimana pantauan Anda terkait aktivitas di Jalan Tol Serang Panimbang ini? Baik Firda, perlu diketahui bahwa menurut pantauan tribunbanten.com pada hari Selasa 11 Januari 2022, di mana dari jembatan layang Kampung Pasir Manggu Lebak, Desa Dahu, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, untuk pantauan lalu lintas di Jalan Tol Serang Panimbang pada sore kemarin itu cukup sepi, di mana biasanya kendaraan dari arah Serang menuju Rangkas Bitung dan dari arah Rangkas Bitung ke Serang cukup lumayan ramai ketika awal-awal peresmian Jalan Tol Serang Panimbang. Namun pada hari Selasa kemarin, menurut pantauan sendiri bahwa kendaraan dari arah Rangkas Bitung menuju Serang itu cukup lumayan, ada beberapa kendaraan. Sedangkan untuk kendaraan dari arah Serang ke Rangkas Bitung itu telah terpantau sepi, Firda. Tajudin, bagaimana tanggapan dari warga sendiri untuk aktivitas di Jalan Tol Serang Panimbang ini? Baik, untuk tanggapan dari masyarakat sendiri, bahwa dengan adanya Jalan Tol Serang Panimbang ini mereka sangat terbantu lantaran dari arah jarak ke Serang ke Rangkas Bitung melalui jalan tol tersebut cukup mudah, hanya memakan waktu beberapa menit saja dibandingkan dengan jalan alternatif lainnya.
Kemudian untuk perlu diketahui bahwa jalan tol Serang Panimbang ini telah diresmikan oleh Presiden Jokowi sekitar tanggal 16 November 2021. Sehingga terhitung dari bulan November sampai dengan saat ini hampir 2 bulan jalan tol tersebut diresmikan oleh Presiden Jokowi. Pada minggu awal pertama dan kedua itu pada saat diberlakukannya jalan tol Serang Panimbang, di mana pada saat itu digratiskan untuk para pengguna jalan tol. Untuk kendaraan tersebut cukup ramai karena mereka untuk lalu lalang dari arah Serang ke Rangkas Bitung cukup banyak. Namun pada akhir-akhir ini terpantau sepi, Firda. Pak Judin, apakah sudah diketahui terkait penyebab aktivitas di tol tersebut berkurang begitu? Baik, untuk informasinya sendiri dari Tribun Banten masih belum mendapatkan jawaban. Namun beberapa diantaranya dari respon masyarakat sendiri mungkin dikarenakan mulai dari tarif yang terlalu mahal dan juga kesibukan masyarakat lebih sebagian hanya memanfaatkan jalan tol tersebut untuk hari-hari libur gitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten Ahmad Tajudin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Varian baru Omikron dinyatakan sudah masuk wilayah Bogor, Jawa Barat. Seorang warga asal Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor dinyatakan terpapar varian Omikron. Warga yang terpapar virus varian baru Omikron ini diketahui berjenis kelamin pria dan berusia 28 tahun. Hal tersebut diumumkan oleh Komandan Korem 061 Surya Kencana Brigjen TNI Ahmad Fauzi seusai memimpin acara vaksinasi anak di Cibinong pada Selasa 11 Januari kemarin. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Bogor ada Naufal Fauzi di sana. Halo, Naufal. Halo, Firda. Ya. Naufal, bisa Anda jelaskan kapan peristiwa warga Bogor ini terpapar Omikron? Baik, rekan Firda dan juga Tribuners, bisa saya informasikan bahwa terkait masuknya Omikron di wilayah Kabupaten Bogor memang baru diumumkan baru-baru ini, tapi menurut keterangan dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, yang bersangkutan ini dinyatakan positif itu pada tanggal 6 Januari 2022 kemarin. Dan yang terpapar ini merupakan seorang pria berumur 28 tahun asal Dramaga, Kabupaten Bogor. Dan dia juga disebut-sebut sebagai kasus Omikron pertama di wilayah Kabupaten Bogor sejauh ini. Demikian. Apakah dari yang bersangkutan sendiri memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri begitu, Novel? Baik, berdasarkan keterangan dari pihak Dinas Kesehatan, memang yang bersangkutan ini sama sekali tidak memiliki riwayat aktivitas perjalanan ke luar negeri dan juga sama sekali tidak memiliki riwayat kontak dengan warga dari luar negeri atau warga luar negeri. Namun aktivitasnya memang dia hanya sekitar Bogor dan Jakarta saja, demikian. Novel, terpapar dari mana dan aktivitas apa yang dilakukan oleh pria tersebut sebelum yang bersangkutan ini dinyatakan terpapar Omikron? Baik, berdasarkan keterangan dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor terkait aktivitas terakhir sebelum aktivitas pria tersebut terakhir sebelum terpapar Omikron, memang ada aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yakni dari Bogor ke arah Jakarta dan sebaliknya. Dan aktivitas tersebut memang tidak terlalu sering dilakukan oleh yang bersangkutan karena memang tujuan yang dilakukan oleh pria tersebut adalah mencari kerja atau melamar kerja. Dan dari sanalah pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menduga bahwa pria ini terpapar di perjalanan tersebut. Demikian. Novel, selanjutnya apa yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 sendiri sejauh ini dengan adanya temuan baru Omikron di Bogor sendiri? Baik, dari keterangan dari Satgas COVID Kabupaten Bogor, memang pasca diumumkan, maksud kami pasca dikonfirmasi oleh pihak Kementerian Kesehatan bahwa adanya warga Kabupaten Bogor yang terpapar Omikron, pihak Dinas Kesehatan langsung meminta kepada yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri dan sampai saat ini isolasi masih berlanjut. Dan pihak Satgas COVID juga sudah melakukan penanganan termasuk tracking atau mendata orang-orang yang kontak erat dengan yang bersangkutan. Demikian. Lalu bagaimana nasib dari orang-orang yang berkontak erat dengan pria yang terpapar Omikron ini?
Jadi menurut keterangan dari Satgas Covid, dari yang bersangkutan 1 orang yang terpapar Omikron ini sementara ini terdata ada 10 orang kontak erat dari lingkungan keluarga dan juga tetangga dari yang bersangkutan. Dan mereka sudah dilakukan tes COVID seperti PCR dan hasilnya negatif. Jadi sementara ini Satgas Covid Kabupaten Bogor fokus untuk Omikron ini hanya ke 1 orang saja. Demikian. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Komandan Korem 061 Surya Kencana Brigjen Tni Ahmad Fauzi dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Mika Kaltarina. Berikut liputannya untuk Anda. Antisipasi khusus untuk Omikron kita lagi fokus. Yang jelas bisa kami sampaikan bahwa khusus Kabupaten Bogor dari 5 wilayah Korem kita, khusus Kabupaten Bogor memang kita ada 1 yang kena di Dramaga. Kemudian dari hasil pengecekan 10 orang yang kontak erat itu dinyatakan negatif, sehingga kami ini fokus untuk 1 orang tadi. Kita anukan di di Puskesmas Dramaga, Purwasari Dramaga. Artinya hanya 1 orang. Yang jelas 10 orang itu semua sudah aman semua. Kita fokus, ya kita berharap tidak ada lagi penyebaran. Yang jelas memang semuanya hampir 95% yang Omikron adalah datang dari luar negeri semuanya. Makanya kita harus antisipasi, terutama orang-orang yang datang luar negeri, dan kita bekerjasama terutama dengan imigrasi dalam ini. Yang jelas itu menjadi fokus kita semuanya, TNI, Polri termasuk Forkominda. Bagaimana kita mencegah bersama-sama virus Omikron ini masuk ke wilayah kita semuanya. Dan kita akan tangani secara bersama-sama. Terima kasih. Jadi tuan tersebut ya itu perjalanan dia ke Jakarta dengan menggunakan transportasi umum ya. Jadi mungkin dia lokal ya, jadi ke Jakarta lalu dia pulang. Tapi orang ini bukan bekerja di Jakarta, hanya sekali-sekali ke Jakarta. Kebetulan barangkali kebetulan di perjalanan. Ya, gitu aja. Kondisi saat ini sudah sehat dengan baik? Sudah. Jadi begitu kita diberikan informasi dari Kementerian Kesehatan, itu sudah langsung diisolasi mandiri. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Danrem bahwa kontak erat sudah dilakukan tes PCR serta WGS. Ya. Tindakan pencegahan untuk ke depan. Ya, tindakan pencegahannya udah pasti kan orang-orang yang terpapar itu sudah harus di mandiri, tidak boleh ada keluar sampai nanti selesai masa karantina. Tribuners, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Taman Sekanak Lambidaro Kota Palembang masih dalam proses pengerjaan dan akan diresmikan dalam waktu dekat. Namun belum sempat diresmikan, taman ini sudah menjadi korban vandalisme. Beberapa waktu lalu aksi vandalisme yang terjadi di Taman Sungai Sekanak Lambidaro, tepatnya di sebelah PIM, berupa lampu taman yang hilang dicuri orang tak bertanggung jawab. Akibatnya taman yang akan menjadi kebanggaan masyarakat Kota Palembang ini pun menjadi rusak akibat vandalisme tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Sri Hidayatun di sana. Halo Sri. Halo Firda. Sri, bisa Anda informasikan bagaimana saat ini kondisi Taman Sekanak Lambidaro Kota Palembang? Iya Firda, dari pantauan Tribun Sumsel di lapangan tadi, memang saat ini kondisi Sungai Sekanak Lambidaro tamannya ini sedang dalam proses tahap pengerjaan. Terlihat di sana ada beberapa petugas yang sedang melakukan proses pengerjaan ini, melakukan finishing di bagian lantai-lantai dan juga membuat juga ada sebuah taman dan juga ada hiasan-hiasan seperti tanaman hidroponik yang ada di sana, Firda. Lalu kapan sebenarnya rencana launching Taman Sekanak Lambidaro ini? Ya, berdasarkan wawancara tadi bersama Wali Kota Palembang, Harno Joyo, bahwa launching Sekanak Lambidaro ini akan dilakukan secepatnya pada bulan ini, karena saat ini pemerintah Kota Palembang sedang berkonsultasi dulu, mencocokkan jadwalnya dengan Dirjen, sehingga nanti akan dibuat semacam sekaligus launching dan juga semacam festival Sekanak Lambidaro yang akan dibuat oleh pemerintah Kota Palembang untuk memperkenalkan Sekanak Lambidaro sebagai salah satu restorasi program mega proyek pemerintah Kota Palembang yang senilai 250 miliar ini, Firda. Konsep seperti apa, Sri, yang ditawarkan oleh pemerintah Kota Palembang sendiri untuk Taman Sekanak Lambidaro ini? Oke, pemerintah Kota Palembang sendiri sudah mengatur nantinya Taman Sekanak Lambidaro ini yang terpusat di ruas Palembang Indah Mall sampai 26 Ilir ini akan menjadi tempat pedestrian Sudirman yang akan dipindahkan di tempat tersebut. Nantinya di sini di setiap Sabtu dan Minggu atau setiap weekendnya, di setiap menjelang malam hari, sore sampai malam hari ini akan dibuat semacam pedestrian Sudirman. Di sana akan buat tempat live musik dan pokoknya tempat wisata masyarakat Kota Palembang untuk datang ke sana. Dengan saat ini kondisi taman dan pedestrian, maksud saya Sekanak Lambidaro ini sudah benar-benar cantik, tertata dengan rapi, sehingga mampu juga mendorong perekonomian untuk masyarakat sekitar, Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel Sri Hidayatun atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Bangunan 3 ruang kelas Sekolah Dasar Negeri Bojongsari 1, Desa Bojongsari, Kecamatan Tirtamulya, Karawang ambruk. Kepala Sekolah SDN Bojongsari 1, Ade Sutisna mengatakan, peristiwa itu terjadi ketika hujan dan angin kencang pada Jumat 7 Januari malam pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Yang menjelaskan bangunan ambruk sempat menimpa warung milik warga yang berada di belakang sekolah tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jabar, ada Cikwan Suwandi di sana. Halo Cikwan. Ya, Irda. Ya, Cikwan, bisa Anda informasikan bagaimana kondisi sekolah tersebut yang kabarnya roboh ini? Jadi kejadian ini terjadi pada Jumat malam pekan lalu, itu sekitar pukul 8 malam. Saat itu memang kondisi di wilayah sekitar itu tengah hujan lebat dan angin kencang. Kemudian tiba-tiba warga mendengar suara yang seperti pohon roboh atau bergerak. Setelah dicek ternyata merupakan bangunan kelas yang telah lapuk, mengalami hancur karena roboh. Seperti itu, Beda. Bagaimana kemudian aktivitas belajar mengajar di sana? Apakah terganggu dengan ambruknya ruangan kelas tersebut? Jadi sejauh ini karena hanya sekitar 278 murid yang berada di sekolah tersebut, sejauh ini tidak mengganggu aktivitas sekolah dasar tersebut, dan karena sekolah tersebut masih memiliki 7 kelas lainnya yang bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Baik, bagaimana kemudian tanggapan dari Dinas Pendidikan sendiri dengan ambruknya SDN ini? Jadi Firda, sekolah ini rencananya memang bangunan tersebut akan diperbaiki pada tahun 2022 ini oleh Dinas Pendidikan. Akan tetapi karena kondisinya yang sudah rusak, karena bangunan ini dibangun pada tahun 2000 dan kondisinya sudah lapuk, itu terlanjur roboh terlebih dahulu, sehingga pemerintah berencana akan menganggarkan ulang untuk pembangunan ulang bangunan tersebut dengan anggaran dari APBD perubahan dan anggaran CSR yang akan dicarikan oleh Dinas Pendidikan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar, Cikwan Suwandi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tahun 2022, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bulungan Khairul telah merancang membenahi sejumlah ruas jalan rusak termasuk sheet pilih tembok tepian Sungai Kayan, termasuk perbaikan jalan longsor di Salim Batu dan Tengkapak. Tepian Sungai Kayan akan dipasang sheet pile atau dinding penahan tanah, dan Khairul menyebut saat ini sudah dilakukan observasi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Georgie Santana Silalahi. Halo George. Ya, halo Firda, selamat sore. Ya, George, bisa Anda informasikan, bisa dijelaskan tentang rencana perbaikan sheet pile oleh PUPR ini? Baik, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Mengenai perbaikan setfill ini atau dinding penahan tanah yang ada di pinggir Sungai Kayan yang mulai longsor dan akibat abrasi, kemudian ada perbaikan beberapa ruas jalan yang mulai berlubang di Kecamatan Tanjung Selor. Kepala Dinas PUPR Khairul menjanjikan perbaikan bertahap di tahun 2022 ini, yang dimana beberapa titik ini merupakan titik-titik yang rawan sekali untuk terjadinya kerusakan-kerusakan fatal, yang dimana juga dia sudah lakukan observasi untuk perbaikan beberapa material bahan ini sehingga sampai ke Jakarta, yang dimana yang nantinya baik perbaikan setfill ataupun perbaikan jalan itu bisa menggunakan batu brojong atau beton, atau sebaliknya seperti semenisasi yang diperkirakan
itu bisa dilakukan secara bertahap. Firda. Daerah mana saja yang menjadi target PUPR untuk perbaikan dinding penahan tanah ini, Georgie? Baik, menurut keterangan dari Pak Khairul, Kepala Dinas PUPR, yaitu perbaikan jalan longsor yang sangat parah yang ada di Kabupaten Bulungan ini tercatat di Jalan Salim Batu, Tengkapak, kemudian yang terutama adalah perbaikan sandfill di tepian Sungai Kayan akan dilakukan secara bertahap di perkiraan pertengahan bulan Februari maupun pertengahan tahun. Yang ia harapkan ini beberapa ruas jalan rusak atau longsor ini bisa teratasi sebelum menjelang musim hujan yang dimana juga sudah mulai menjerumus terus di Kabupaten Bulungan, dan ia ingin ini menjadi bukan masalah pihak Dinas PUPR tetapi bisa juga dilakukan kerjasama dengan instansi ataupun masyarakat setempat untuk tidak terlalu membuat pembangunan di sekitar sungai aliran Kayan maupun melakukan kegiatan pembangunan atau melakukan jalur-jalur yang sudah mungkin rawan terjadinya berlubang maupun mulai terkikis aspalnya. Firda. Georgie, berapa total anggaran yang dikeluarkan untuk perbaikan dari dinding penahan tanah yang ada di Kaltara ini? Baik, Firda, terima kasih. Menurut keterangan dari Bapak Khairul, untuk pengelolaan perbaikan sandfill maupun tanah perbaikan jalan bisa diperkirakan menggunakan dana APBD tahun 2022 mencapai 5 hingga 6 miliar. Menurutnya, kalau sandfill yang ada di beberapa kecamatan ini sudah diperbaiki, yaitu contohnya di Kelurahan Desa Lebong itu sudah dilakukan mencapai berkisar 5 miliar. Ini yang akan dia memaksimalkan dengan anggaran yang mungkin bisa dibilang terbatas untuk kepada Dinas PUPR. Dia yakini semua bisa teratasi. Mungkin itu yang dapat saya bisa sampaikan. Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Georgie Santana Silalahi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kejari Belitung akhirnya menerima penyerahan denda tindak pidana reklamasi bibir pantai tanpa izin dari PT Belitung Mandiri Mulia Indah atau BMMI pada Selasa 11 Januari. PT BMMI yang diwakili kuasa hukumnya, Rahmaniar, menyerahkan sisa pembayaran denda Rp550 juta dari total Rp1 miliar 50 juta. Sebelumnya PN Tanjung Pandan menyatakan PT BMMI secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan reklamasi tanpa memiliki izin lingkungan dan menjatuhkan pidana sebesar denda sebesar Rp1 miliar 50 juta pada Juli lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Dede Suhendar di sana. Halo Dede. Halo Firda. Ya, Dede bisa Anda informasikan apa yang dilakukan oleh PT BMM ini sehingga dinyatakan bersalah oleh PN Tanjung Pandan? Ya, baik Firda, untuk kasus PT BMM ini bermula dari temuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang mendapati aktivitas reklamasi yang diduga tanpa izin, tepatnya di belakang Hotel Bahamas yang dimiliki oleh manajemen PT BMMI sendiri. Kasus ini kemudian ditindaklanjuti oleh KLHK yang kemudian menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Belitung dan kemudian berlanjut proses hukumnya ke tahap pengadilan. Pada Juli 2021 kemarin, pengadilan menyatakan PT BMMI ini bersalah melakukan kegiatan reklamasi di bibir pantai tanpa memiliki izin dengan pidana denda sebesar Rp1 miliar 50 juta. Sudah. Dede, semenjak putusan pengadilan ini, apa upaya dari Kejari Belitung sendiri untuk mengeksekusi putusan tersebut? Ya, setelah Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Pandan menetapkan putusan, Kejari Belitung kemudian bersurat kepada PT BMM sendiri untuk melakukan eksekusi terhadap pidana denda yang dijatuhkan. Berdasarkan informasi, Kejari Belitung telah melayangkan surat sebanyak 3 kali kepada PT BMM sendiri untuk melunasi pidana denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tanjung Pandan. Kemudian dibalas oleh PT BMMI yang meminta kebijaksanaan untuk mencicil
pembayaran denda yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pandan. Apa kendala dari PT BMM sendiri sehingga harus membayar denda secara dicicil? Ya, PT BMM sendiri semenjak pandemi COVID-19 melanda Kabupaten Belitung, memang beberapa hotel di Belitung ini terdampak dengan tidak beroperasi selama beberapa bulan. Akibatnya PT BMM sendiri yang bergerak di sektor perhotelan mengalami kendala di sektor ekonomi. Akhirnya mereka kesulitan untuk membayar denda yang ditetapkan oleh Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Pandan. Namun akhirnya denda tersebut bisa dilunasi secara cicil. Yang pertama pada tanggal 7 Desember 2021 lalu sebesar 500 juta dan sisanya dibayar pada kemarin itu kisaran 550 juta rupiah. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Belitung, Dede Suhender atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, sesaat saja kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pacuan kuda berlokasi di Balai Penelitian Kelapa dan Palma, Kelurahan Paniki, Kecamatan Mapanget, Kota Manado kini tak lagi digunakan. Bahkan saat ini beralih fungsi menjadi tempat ikat ternak sapi maksud kami. Rumput-rumput di sekitarnya banyak yang sudah tinggi. Pacuan kuda ini bersampingan dengan karpet biru yang menjadi salah satu tempat wisata yang populer tahun 2015 lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Fistel Mukuan di sana. Halo Fistel. Ya halo rekan Firda.
Ya, official bisa Anda informasikan bagaimana pantauan di lokasi yang kabarnya pacuan kuda ini sudah tidak digunakan lagi? Ya, dari hasil pantauan kami memang pacuan kuda ini sudah tidak digunakan lagi menurut penjaga semenjak pandemi ada di Kota Manado. Ya, seperti kami ketahui pandemi COVID-19 ada di Kota Manado pada 15 Maret tahun 2020. Jadi kurang lebih hampir tidak lama lagi akan 2 tahun di Kota Manado. Nah, selama pandemi ini memang menurut penjaga pacuan kuda ini tidak lagi digunakan karena mengikuti sesuai aturan pemerintah. Dan dari hasil pantauan kami memang untuk lokasi pacuan kuda memang rumputnya belum terlalu tinggi karena menurut penjaga meskipun tidak digunakan rumputnya terus dipotong. Akan tetapi di bagian kiri dan kanan pacuan kuda ini rumputnya memang sudah tinggi, bahkan baik di lokasi pacuan kuda maupun di pinggir pacuan kuda ini menjadi salah satu tempat ikat ternak sapi oleh masyarakat karena memang di lokasi tersebut sangat banyak rumputnya sehingga menjadi tempat ikat sapi oleh masyarakat yang berada di sekitar. Demikian Firda. Bagaimana kemudian, apakah di sana kabarnya ada karpet biru yang juga merupakan tempat wisata di Manado sendiri? Apakah juga masih dikunjungi oleh masyarakat? Ya, memang untuk karpet biru ini tahun 2015 menjadi salah satu tempat wisata populer oleh masyarakat Sulawesi Utara yang berkunjung ke sana. Namun saat ini tidak lagi sepopuler tahun 2015, namun menurut penjaga di lokasi tersebut memang masih cukup ramai dikunjungi oleh masyarakat yang berolahraga baik di sore hari maupun di pagi hari. Apalagi jika weekend antara Sabtu dan Minggu memang cukup ramai pengunjung yang masuk ke sana. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado Fisel Mukuan atas laporannya. Tadi Tribuners, jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Yohanes Palengkahu. Berikut liputannya untuk Anda. Sejak pandemi ada di Manado ini ya. Iya. Di Manado pandemi 15 Maret 2020. Tapi sebelumnya ada pertandingan-pertandingan. Ada. Kira-kira pertandingan-pertandingan apa yang dilaksanakan di sini? Lari, lomba lari. Maksud pertandingan tadi kalau saya salah dengar ada dari Piala Panglima atau apa? Oh iya. Ada piala-piala apa saja di sini? Piala Kapolri dulu. Di sini ya. Untuk pacuan ini ya, iya. Lomba lari kuda kan, kuda. Iya. Oh iya. Lalu sekarang belum ada rencana-rencana untuk digunakan lagi pertandingan ini. Belum ada kabar. Belum ada kabar ya, karena masih juga pandemi ini iya, ya. Masih pandemi. Oke. Kalau di sini Pak berapa meter di sini? Ini pacuan kuda ini. Ini putaran ini sampai di sini ulang 2.600 meter, jadi 2 kilo 600 ya meter. 600. Di sini ada kelas-kelasnya enggak untuk pertandingan pacuan kuda ini? Ada kelas-kelasnya. Kelas-kelasnya seperti apa ini? Ada yang kelas pemula, ada yang juga yang kelas derby ada. Lalu ini kalau semua pertandingan mau paras ini, iya. Potong rumputnya ya? Iya, potong semua rumput. Tapi saat ini selama pandemi ini belum pernah dipotong rumput ini udah. Ya? Dipotong, tetap harus dipotong. Oh jadi meskipun yang tidak digunakan tetap terus dipangkas ya, dipotong ya. Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat menyerahkan biaya bantuan pendidikan kepada 184 mahasiswa asal suku Moy yang sedang menempuh studi di sejumlah perguruan tinggi di daerah ini. Wali Kota Sorong Lambert Jitmau mengatakan bantuan tersebut akan dibagi per mahasiswa mendapat jatah 10 juta rupiah. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Ashari Raharusun di sana. Halo Safwan. Halo, selamat malam Firda.
Ya. Sawan, bisa dijelaskan berapa besaran biaya anggaran yang dikucurkan untuk para mahasiswa dan sumbernya dari mana? Iya, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat bahwa sejak pagi tadi pemerintah Kota Sorong mengucurkan kurang lebih 1,84 miliar untuk mahasiswa yang jumlahnya kurang lebih 184 orang yang berasal dari suku Moi, anak asli suku Moi itu sendiri, dan sumber dari anggaran tersebut adalah sumber APBD Kota Sorong 2021. Firda. Anggaran ini dikhususkan untuk anak-anak asli Moi begitu. Apa alasannya dan bagaimana dengan mahasiswa di luar Moi? Ya, memang ini adalah anggaran yang memang dikhususkan untuk anak-anak Moi yang sedang menempuh pendidikan di Kota Sorong dan juga di sejumlah daerah di Indonesia, yang mana anggaran ini dikhususkan untuk anak-anak yang memang tidak mampu dan memiliki kemauan untuk melanjutkan studi, dan tentu menurut penjelasan dari Wali Kota Sorong tadi, bukan hanya anggaran ini untuk anak-anak mahasiswa S1, studi S1, tapi juga ada S2 dan juga S3, begitu, Firda. Anggaran ini, Safwan, untuk mahasiswa Moi sendiri di kota studi mana saja? Ya, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Wali Kota Sorong sendiri, beliau menyampaikan bahwa anggaran yang kurang lebih 1,84 miliar ini dikucurkan untuk mahasiswa yang bersekolah bukan hanya di Kota Sorong, namun ada di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Manokwari dan juga di luar Papua Barat, begitu. Safwan, apa saja yang menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut? Iya, syarat utama adalah untuk mahasiswa yang ingin untuk mendapatkan beasiswa ini, mereka memang betul-betul dari keluarga yang tidak mampu dan ditunjukkan dengan mereka punya keterangan dari pihak kampus, begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Barat, Safwan Ashari Rahrusun atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Safwan juga sudah menghimpun keterangan dari Wali Kota Sorong, Lambar Citmau. Berikut liputannya untuk Anda. Perhatian pemerintah daerah terhadap anak-anak Moi yang punya tanah ini. Kota Sorong itu tanah Moi. Saya jadi pemimpin di tanah Moi. Saya perhatikan anak-anak Moi. Yang lain, karena kabupaten kota di tanah Papua semua di tanah Otsus, sedangkan yang di tanah Moi tetap di tanah Moi. Yang lainnya itu kita lihat juga. Karena perhitungan saya, orang Moi tidak akan pergi daerah lain. Itu aja, jujur toh. Biasa suntikan bantuan sudah 2 kali, 3 kali. Karena mereka, dan ini saya biasa suntikan bantuan terakhir lagi. Yang terakhir itu saya. Tapi saya pun jadi wali kota atau lagi memperhatikan hal ini karena kita bicara sini di tanah Papua tidak terlepas daripada dukungan dari pejabat. Karena anak-anak ini kan punya kemauan ada, tapi kondisi ekonomi tidak mendukung. Kalau tidak seperti itu, pemerintah daerah jangan tutup mata. Kalau bisa buka mata, termasuk wartawan juga. Wartawan dan wartawati bisa memberikan kontribusi kepada anak-anak Moi yang kuliah. Yang banyak, 2 orang bisa kan? Nah, semester kan 1.500 kan? 1.500 satu semester yang 6 bulan itu. Kalau dua semester berarti 3 juta. Wah, orang lakukan itu. Muhammad Fahri Hussein, 15 tahun, memiliki hobi yang cukup tidak umum bagi anak-anak seusianya, yakni memelihara burung murai batu. Di saat anak-anak lain sibuk dengan gawai di tangannya, Fahri lebih memilih untuk berada di dekat dengan burung murai yang ia pelihara. Di sebuah rumah yang berada di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Fahri terlihat sibuk dengan murai batu yang ia pelihara. Di kandang berukuran sekitar 2 kali 3 meter itulah burung-burung murai batu jenis Medan milik Fahri dikembangbiakan.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang, ada Beni Indo di sana. Halo Beni. Selamat sore Firda. Beni, bisa Anda informasikan bagaimana cerita anak muda yang beternak murai ini? Ya, saya laporkan langsung dari Kota Batu bahwa ada memang seorang anak muda yang punya geliat cukup teman sebayanya, yaitu beternak murai. Ketika teman-teman sebayanya sibuk dengan gawat di tangannya masing-masing, Fahri yang masih berusia 15 tahun ini lebih memilih sibuk untuk beternak murai. Tapi siapa sangka dari kegemarannya beternak murai ini dia bisa menghasilkan puluhan juta dalam sebulan, Firda. Kemudian seperti apa kegiatannya dari Fahri ini sehari-hari? Ya, Fahri masih pelajar SMP, jadi kalau pagi dia sekolah, nanti baru sore hari dia beraktivitas di kandang ternaknya yang memang di sana ada sejumlah murai yang ia kembangbiakan. Jadi kegemarannya peternak murai ini berawal dari ketika ia ikut dengan ayahnya mengikuti lomba kicau burung. Kemudian dari situ dia suka mendengarkan suara burung dan dia memang dari awal memilih untuk memelihara murai. Dari situ. Awalnya dari lomba ya, dari lomba murai, akhirnya kita nyoba untuk ternak. Pertama hobi dulu atau gimana? Pertama dari hobi, terus iseng-iseng nyoba lah ternak. Dan sampai sekarang ya jadi seperti ini. Kalau harga kita mulai 4 juta ya, dan bisa dijual umur 3 bulan sudah bisa sebenarnya. Kendalanya apa sih Mas kalau budidaya murai? Kendala mungkin dari anakan ya, kadang mati mendadak, kalau enggak dibuang indukannya. Ruangan fraksi Hati Nurani Rakyat atau Hanura di kantor DPRD Kota Batam di Labs Jago Merah Selasa 11 Januari. Ruangan ini berada di lantai 1, tepatnya di lorong sebelah kiri dari lobi DPRD Kota Batam. Sumber api awalnya berasal dari ruangan fraksi Hanura. Saat pintu dibuka, asap berwarna hitam keluar ke lorong ruangan fraksi. Bahkan asap tebal juga sampai ke ruangan fraksi Partai Keadilan Sosial yang berada tepat di sebelah ruangan fraksi Hanura. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Roma Uli di sana. Halo Roma. Halo Firda. Roma, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi kebakaran yang melalap habis ruangan dari fraksi Hanura ini? Baik, terima kasih rekan Firda. Jadi kronologi terjadinya kebakaran di kantor fraksi Hati Nurani Rakyat ini berawal dari api yang berada di plafon, tepatnya di ruangan Partai Hati Nurani Rakyat. Awalnya berketepatan ruangan fraksi Partai Hanura ini tepatnya berada tepat di depan ruang wartawan yang ada di DPRD Kota Batam. Nah, awalnya salah satu staf atau honorer yang berada di Partai Hati di ruangan tersebut berteriak keluar mengatakan terbakar dengan jeritan sembari membawa berkas-berkas penting. Nah, di saat seluruh wartawan keluar dari ruangannya, ternyata asap tebal berwarna hitam sudah memenuhi lorong ruangan-ruangan fraksi yang ada di daerahnya. Tidak lama kemudian, asap juga memenuhi ruangan fraksi-fraksi lainnya. Namun, api hanya sebatas di ruangan fraksi saja. Kemudian, selama 30 menit, api berhasil dipadamkan oleh sejumlah honorer yang ada di DPRD Kota Batam, begitu Firda. Roma, apa saja yang terbakar di dalam ruangan dari fraksi Hanura ini? Baik, terima kasih rekan Firda. Jadi barang-barang yang berhasil diselamatkan itu hanyalah komputer saja. Namun yang terbakar seperti meja, kursi yang ada di ruangan fraksi Hanura dan beberapa jendela yang harus dipecahkan untuk memadamkan api tersebut. Begitu, rekan Firda. Untuk proses pemadaman sendiri butuh berapa lama? Baik Firda, jadi api berhasil dipadamkan oleh staf-staf atau honorer-honorer yang ada di DPRD Kota Batam. Sebelum mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi, api tersebut sudah padam sekitar 10 menit
Kemudian tugas pemadam kebakaran hanya proses pendinginan saja, begitu rekan Firda. Lalu bagaimana pasca kejadian kebakaran tersebut, bagaimana aktivitas di kantor DPRD sendiri? Baik rekan Firda, jadi yang terlalap hangus itu hanyalah ruangan fraksi Hanura saja dan hanya di satu lorong sehingga tidak mengganggu aktivitas-aktivitas lainnya. Jadi agenda-agenda yang ada pada hari tersebut tetap dilaksanakan seperti biasa, begitu rekan Firda, terutama untuk pelayanan kepada masyarakat Kota Batam, begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam Roma Uli atas laporan Anda. Tadi Tribuners, Roma juga sudah menghimpun keterangan dari Sekretaris DPRD Kota Batam, Aspawi. Berikut liputannya untuk Anda. Ruangan fraksi Hanura. Ruangan fraksi Hanura. Iya, Pak. Infonya gimana, Pak? 11 tadi, jam 11 kurang 5 menit. Ini kejadian kebakaran ini harus pendek. Harus pendek. Sini, Musa. Untuk sejauh ini, untuk kerugian belum kita perkirakan. Belum, nah, saya belum kamu dipindah ke kebakaran. Sini. Yang jelas. Berapa? Nah, kasih kamu. Jelas. Bagus kamu. Nah. Bisa. Yang terbakar ruangan mana aja, Pak? Satu aja. Fraksi Hanura aja, Pak ya? Nah. Salah. Ini bagus juga tadi sampai basah-basah kau lihat. Tadi ada yang sempat diselamatkan nggak barang-barang? Pantas kita pilih lagi. Kita selamatkan. Puan Presiden. Semua selamatkan. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya, Ferdananda, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!